got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Selamat sore, perkenalkan nama saya Sultan Teori Valiat Mebengu, biasa dipanggil Vali. Baik, saya akan mereview materi ekonomi mikro dari bab 5 sampai bab 8. Terus maju. Baik, yang pertama perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses analisis yang mengamati cara konsumen mencari, memilih, memperoleh, menggunakan, dan menilai produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, guna pengambilan keputusan sebelumnya melakukan proses pembelian. Yang kedua, tujuan perilaku konsumen dibagi atas dua. Yang pertama, pemerolehan berbagai informasi atau data untuk menciptakan dorongan dan inovasi. Yang bagian kedua, memahami dan mencari tahu hal apa yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, mengenal dan memahami target audiens. Yang kedua, mengurangi risiko bisnis. Yang ketiga, membantu membuat strategi pemasaran yang efektif. Baik, mungkin itu saja review. Baik, yang bab 6, perilaku produsen, dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian produsen dan produksi. Yang kedua, tujuan produksi. Yang ketiga, teori perilaku produsen. Dan yang keempat, perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Produsen adalah orang atau suatu barang perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan produksi adalah kegiatan mengubah sesuatu bahan baku menjadi suatu barang yang dapat berguna bagi konsumen sehingga menaikkan nilai jual dan guna barang tersebut. Teori perilaku produsen. Produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya, yaitu bagaimana dengan modal yang terbatas seorang produsen bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Berikut tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau masyarakat. Selain itu, ada juga beberapa tujuan produksi, yaitu mendapatkan keuntungan atau laba, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, untuk memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, serta untuk memperluas lapangan usaha. Yang berikut perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Produsen harus merencanakan secara efisien langkah-langkah produksi, termasuk pemilihan sumber daya, perencanaan kapasitas, dan alokasi tenaga kerja. Yang kedua, manajemen sumber daya. Ini melibatkan pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan dengan efisien agar produksi berjalan lancar. Yang ketiga, keputusan investasi. Produsen harus membuat keputusan investasi terkait dengan pembelian mesin, teknologi baru, atau perluasan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Yang pertama, kontrol kualitas. Produsen perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk mempertahankan reputasi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, pemantauan pasar. Produsen perlu memahami tren pasar, permintaan konsumen, dan persaingan untuk menyesuaikan produksi mereka dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, keberlanjutan. Produsen juga harus mempertimbangkan aspek berkelanjutan termasuk dampak lingkungan dari kegiatan produksi. Baik, bab 7, produksi biaya. Pengertian produksi biaya. Pengertian produksi biaya adalah kegiatan atau proses menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan penggunaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Yang berikut elemen-elemen biaya produksi. Yang pertama, tenaga kerja. Biaya yang timbul dari upah dan honorarium bagi karyawan yang terlibat dalam produksi. Yang kedua, bahan baku.
biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah atau bahan setengah jadi yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, modal. Biaya penggunaan modal seperti bunga, penyusutan aset, dan biaya lain yang terkait dengan pembiayaan produksi. Unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya baku langsung merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai yang dapat didefinisikan secara langsung pada produk yang bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, rumus untuk menghitung bahan baku yaitu biaya bahan baku sama dengan persediaan bahan baku di awal tambah pembelian bahan baku baru bahan baku tersisa di akhir periode. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan semua biaya dalam proses produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini juga sering disebut biaya produksi tidak langsung karena biaya overhead pabrik ini sulit diidentifikasi secara fisik. Pengukuran biaya produksi. Biaya produksi dapat diukur melalui perhitungan total biaya produksi, biaya per unit, atau biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam produksi. Perhitungan biaya produksi dibagi menjadi tiga, yaitu identifikasi korelasi biaya, menentukan hubungan antara biaya produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan informasi terperinci tentang biaya-biaya yang terkait dengan produksi. Yang ketiga, perhitungan biaya total, menjumlahkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk mendapatkan total biaya produksi. Baik, yang terakhir bab ke-8, pengertian pasar dalam pemerintahan. Pasar dalam pemerintahan merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa serta di dalam pasar pemerintahan yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kantor, atau instansi lainnya. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Peran pasar dalam pemerintahan. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, pasar sebagai sumber pendapatan bagi negara pemerintah. Pasar dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah melalui pajak dan retribusi. Kedua, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Yang ketiga, pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Pasar dapat digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Yang berikut, campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, mengatasi kegagalan pasar. Pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna dan dapat mengalami kegagalan pasar. Pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial dan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Yang ketiga, pemerintah perlu mengatur dan mengawasi pasar agar perdagangan yang terjadi di dalamnya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pelaku usaha. Yang terakhir, campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. Menjaga stabilitas perekonomian negara. Pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian pasar untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan dan investasi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara dan menciptakan lapangan kerja baru. Sekian dari saya review tentang ekonomi mikro dari bab 5 sampai bab 8. Saya Fali Bebengu, pamit undur diri. Terima kasih.